Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Haleluya. Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua ya. Dan mengucap syukur malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu dan saudara boleh menyimak di Alkitab masing-masing. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu dan Saudara, saya mau menyampaikan renungan, saya beri judul Perjumpaan yang Memulihkan. Saudara, keterangan di ayat terakhir yang kita baca, ayat 14, menunjukkan bahwa ini adalah pertemuan yang ketiga. Itu ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Oke, jadi ini ketiga kalinya. Coba kita lihat ya, kita telusuri. Sebelumnya dia menampakkan diri ke siapa? Tentu harus lihat penulisan Yohanes. Kita nggak compare dengan Injil lain, karena ketiga itu menurut Yohanes. Kalau kita melihat, maka yang kedua itu peristiwa seminggu setelah kebangkitan. Waktu Thomas tidak percaya. Tapi yang pertama itu adalah waktu Thomas nggak ikut persekutuan, malam persekutuan murid-murid, Thomas nggak ikut. Jadi kisah yang di pasal 21 ini adalah pertemuan ketiga. Apa pentingnya Pak? Pentingnya begini, kita lihat secara naratif. Jadi orang kalau bercerita itu ada maksudnya, gitu ya. Nah, masalahnya adalah
peristiwa yang pasal 21 ini, saudara, ini adalah peristiwa pasti setelah minggu kedua setelah Thomas. Jadi ini udah 3 kali kan berarti. Nah sekarang mari kita lihat apa yang terjadi. Kira-kira oke lah, anggap aja minggu ketiga gitu ya. Kalau 1 minggu gitu. Udah 3 minggu, mereka sudah tahu Yesus bangkit. Kemudian di pertemuan pertama mereka ini takut. Lalu Yesus datang memberi salam damai sejahtera, jangan takut. Mereka masih takut karena mereka adalah murid-murid Yesus yang 3 hari lalu terjadi peristiwa besar yang menggoncang iman mereka, yaitu Yesus ditangkap, dianiaya, kemudian mati, disalib. Ketakutan terhadap tentara Romawi, ketakutan terhadap orang-orang Yahudi masih. Itu sebabnya mereka berkumpul di satu tempat dengan ruangan yang terkunci. Tapi Yesus sudah hadir di sana. Lalu karena Thomas tidak ikut, Thomas ketemu mereka bicara, kita ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan Guru. Engkau nggak percaya? Ya, saya nggak tahu apakah nanti akan ada khotbah tentang Thomas ya di pertemuan-pertemuan berikut. Tapi dia berkata, kita sekilas saja, aku tidak percaya. Lalu mereka kumpul, Thomas ada di situ, Tuhan datang dan dia tunjukkan, ini loh, ini jari, ini tanganku, ini lambungku, ini kakiku. Cocokkan jarimu ke lambungku kalau kamu nggak percaya. Ya, Thomas akhirnya percaya. Jadi kurang apa buat murid-murid untuk yakin bahwa Tuhan itu bersama mereka? But gini, ketemu Tuhan itu cuma di momen-momen tertentu itu. Sedangkan daily hari-harinya walaupun mereka ketemu, setelah itu kan Tuhan tidak bersama mereka terus-menerus. Jadi mereka dailynya biasa. Nah ini masalah kemudian terjadi adalah ketika kemudian hari-hari menjadi biasa, Tuhan tidak datang lagi, atau kalau kita boleh bahasakan sekarang, kan sekarang Tuhan tidak menampakkan diri ya, kita bahasakan sekarang, hadirat Tuhan tidak lagi dirasakan gitu. Oke, ini istilah para pelayan ya, kita tidak ngerasain, tidak ngerasa bahwa kehadiran Tuhan itu nyata. Nah mereka ini balik ke Galilea. Cuman masalahnya waktu balik ke Galilea, kalau mereka adalah murid yang persis seperti yang Tuhan mau, mereka beritakan dong kebangkitan Tuhan, betul nggak sih? Waktu perempuan-perempuan datang ke kubur, lalu mereka nggak menemui mayat Yesus, dan kemudian Yesus menampakkan diri ke Maria Magdalena atau beberapa perempuan dan Maria yang lain, dan berkata, beritakan, kasih tahu murid-muridku bahwa aku bangkit. Nah sekarang murid-murid sudah ketemu Yesus bangkit, tapi mereka tidak memberitakan. Mereka balik ke Galilea. Waktu mereka balik ke Galilea, mereka blank, mau apa kita? Tuhan udah bangkit memang. Kita udah bertemu 2 kali, ada yang 3 kali kalau perempuan-perempuan ikut persekutuan itu kan. Lalu what's next? Jadi apa? Oke. Satu-satunya yang mungkin untuk mengisi waktu mereka adalah menjala ikan. Nah, menjala ikan ini, saudara, ini pekerjaan lampau. Sebelum mereka dipanggil, mereka ini penjala ikan sebagian besar. Waktu mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, mereka balik menjala ikan. Saudara, kadang-kadang ini poin perenungannya. Kadang-kadang kita itu kan juga merasa seperti itu. Saya harus mengatakan kadang-kadang karena saya percaya Anda tidak selalu begitu ya. Kadang-kadang kita tuh ngerasa begini, ada waktu-waktu di mana kita itu begitu menikmati hadirat Tuhan, kita begitu bersemangat, kita begitu on fire, kita itu mati hidup buat Tuhan gitu. Tapi ada masa-masa di mana kita ini jadi suam, kita ini ngerasa, lalu apa yang harus aku kerjakan? Aku nggak tahu mau apa. Kekristenanku yang sudah
ini sudah sebagian udah puluhan tahun nih, belasan lah ya. Oke, jangan merasa tua lah kayaknya. Saya yang puluhan tahun karena sudah umur 51 ya. Ya masih belasan atau 20 tahun ikut Tuhan. Terus apa? Ibadah minggu iya, pelayanan iya, datang doa Rabu iya, udah oke kan gitu. Apa ada something new yang mestinya aku harus lakukan supaya aku tuh benar-benar bisa tahu bahwa hidupku ini benar-benar di tangan Tuhan. Bukan hanya pada akal pikiranku yang aku tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha kasih. Tapi hidupku ini loh, tidak di suasana, tidak di situasi, aku merasa betul-betul memang Tuhan itu nyata. Semua perjalanan hari-hari kita jalani dengan biasa. Biasa itu ya karena sudah rutin gitu. Nah saudara-saudara, ini sebenarnya yang saya coba untuk renungkan. Murid-murid ini ngapain ya? Balik ke Galilea nangkap ikan. Udah gitu, yang terjadi itu sama persis. Udah pokoknya kalau kita baca ini saudara ya, kita tuh ngerasa kayak gini, ih ngapain gitu. Betul kan? Tapi kalau kita bawa ke situasi kita tuh jarang loh merefleksi diri dan berkata ngapain aku ternyata kayak gini ya? Kenapa aku kayak gini? Kenapa aku biasa Mungkin kita bukan orang yang balik ke dunia lama atau dosa hidup dalam hal-hal kedagingan, tidak begitu. Tapi flat, kok rohani kok flat? Tapi kita agak jarang ya merefleksi seperti itu. Nah saudara yang kasih Tuhan, ini yang terjadi, yang dialami oleh murid-murid. Kalau boleh coba membayangkan situasinya, maka sebenarnya begini, ya fakta Yesus yang bangkit, Tuhan yang bangkit itu menjadi fakta di dalam pikiran kita, dalam pengetahuan kita, dalam pengetahuan murid-murid. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi kan tidak setiap hari Tuhan itu menampakkan diri. Jadi antara pengetahuan kebangkitan Tuhan dan sikap yang selaras dengan pengetahuan itu, saudara, ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Nah, akhirnya murid-murid ini, ya Petrus yang pimpin, memang Petrus pemimpinnya kan ya. Jadi ayat 3 dia berkata, kata Simon Petrus pada mereka, aku pergi nangkap ikan. Ya mereka berkata, aku ikut juga, pemimpinnya gitu. Ya ikutlah anak buah teman-temannya, ya kan. Ikut nangkap ikan. Jadi saudara, murid-murid ada dalam satu fase gamang. Apa yang harus mereka lakukan? Yang mereka tahu yang bisa dikerjakan untuk mengisi waktu mereka adalah menangkap ikan. Dan mereka melakukan itu dengan hasil yang sia-sia. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bukankah kita juga mungkin pernah mengalami setelah kita jalani hari-hari kita lakukan sesuatu, kita tuh ngerasa kayak ini apa ya? Kok cuman begini-begini saja? Semuanya ngalir menjadi rutin. Bangun pagi, bekerja, kemudian sore selesai atau bekerja sampai malam, istirahat. Besok bangun lagi, bekerja lagi. Yang studi, oke, studi juga begitu kan. Bangun, belajar, studi, balik. Ya ada progres yang dicapai, pasti akan lulus kan kalau Anda sungguh-sungguh ya. Tapi jadi rutin. Pada saat jadi rutin, maka passion, antusias menjalani hari-hari, terutama antusias menjalani hidup untuk Tuhan, itu biasanya pelan-pelan mulai sedikit demi sedikit gitu, rasanya jadi yes ini ya kayak gini aja sih memang gitu. Saya ya
tiap minggu khotbah. Sesekali diminta worship leader di sini, nge-MC tiap minggu sore gitu. Terus kita terus ini apa? Ya bukan, ini pelayanan, betul. Ini pelayanan, tapi apakah hanya seperti ini pengiringan kita kepada Tuhan? Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam keadaan pikiran, perasaan yang campur aduk lah di murid-murid ini. Dan kemudian ketika mencoba untuk melakukan sesuatu yang dulu biasa dilakukan, walaupun memang tidak selalu berarti itu dosa, tapi sesuatu yang bukan pada tempatnya. Panggilannya adalah penjala manusia. Tapi mereka lakukan apa? Menjala ikan. Balik kepada profesi atau kebiasaan yang lama. Dalam keadaan seperti itu, bolehlah kalau kita katakan bahwa kemungkinan murid-murid ini harapannya tidak terlalu jelas mau apa, nggak tahu apa yang akan dikerjakan. Yang penting hidup dulu, mengisi waktu untuk dengan hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat, penting banget bagi kerajaan Allah. Coba kita list apa yang kita lakukan sepanjang hari. Apa yang ada hubungannya dengan kerajaan Allah dan memberi dampak bagi kerajaan Allah. Mungkin kita harus mengatakan, ya tidak selalu ternyata saya menemukan bahwa yang saya lakukan ini memberi dampak besar bagi kerajaan Allah. Saudara, dalam keadaan yang seperti itu, saya hari ini mau menyampaikan kabar baiknya adalah Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang mau mengangkat kita dari situasi flat itu. Dari situasi yang datar, dari situasi yang tidak mungkin kita tidak bisa antusias banget. Atau boleh dikatakan dari situasi mau nyembah itu rasanya keluar apa sih yang keluar dari mulutku tuh menyembah Tuhan. Padahal sudah bersama-sama dengan orang lain toh tetap aja ini nggak ada ini loh, nggak ada atau ya, menyebutkannya ya. Seperti apa sih yang bisa membuat kita kembali mata kita itu berbinar, hati kita berdegup kencang ketika mendengar nama Tuhan dan kita begitu bersyukur dengan apa yang dia kerjakan sehingga tidak tahan mulut kita ini untuk tidak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, waktu murid-murid berada dalam situasi seperti itu, Tuhan menjumpai mereka. Itu sebabnya topik dan tema yang malam hari ini saya adalah perjumpaan yang memulihkan. Tuhan itu datang kepada mereka. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan Tuhan adalah ketika mereka tahu semalam-malaman mereka tidak dapat ikan. Tuhan tanya, kamu punya lauk pauk? Ya pasti tidak. Jawabnya udah pasti. Gak usah tanya kalau orang jengkel tuh saudara ya. Kalau ditanya itu pertanyaan sebenarnya pertanyaan kalau kita ya. Itu rasanya coba sih kalian lagi suntuk terus ditanya di bagian dimana itu yang bikin kalian suntuk gitu. Apa ya contohnya yang bikin suntuk? Saya gak tahu, gak ada yang bikin suntuk lagi kan gitu kan ya. Pacar nggak hubungin beberapa hari gitu, terus tiba-tiba teman kita, gimana kabar si dia? Kita tuh bisa langsung ungkapkan. Nah, Tuhan tanya, kalian punya lauk pauk? Saya yakin Tuhan itu tulus, saudara ya. Dia cuma mau membuat mereka menyadari. Tuhan mau membuat mereka menyadari bahwa yang mereka lakukan itu bukan yang seharusnya. Ya, Tuhan itu mau membuat kita, saudara, menyadari kalau kita ini sudah bergeser mungkin sedikit atau agak banyak dari rel yang seharusnya. Tuhan itu ingin kita itu sadar, kita melenceng.
Ini sudah enggak di relnya loh gitu. Punya lauk pauk enggak ada. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan ayat yang ke-6. Maka Yesus berkata kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya. Dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Dulu waktu saya belum coba belajar, saya kan ya waktu SMP saya juga baca lah. Anda baca kan waktu itu baca Alkitab kan, ini pasti ada yang salah. Masa satu cerita diulang 2 kali? Waktu cerita Yesus belum mati, ini Yesus sudah bangkit, kok ceritanya berulang gitu. Dulu waktu masih ya wajar lah pikiran anak-anak SMP gitu kan, saya baca. Gimana sih ini cerita? Ya, kok bisa begini? Lukas itu nulisnya kan waktu awal-awal, tapi kok ini begini? Nah, sekarang jadi tahu ternyata memang Tuhan melakukannya sekali lagi. Dan Tuhan kalau melakukan sesuatu buat murid-muridnya bukan tanpa tujuan. Saudara, Tuhan kalau lakukan sesuatu dan Anda ngerasa dejavu dengan itu, sebenarnya bukan dejavu, masa saya mau terus terang ya. Kalau Tuhan izinkan situasi berulang dalam hidupmu kepentok-pentok gitu, itu sebenarnya ada maksud. Tuhan tuh punya maksud. Kalau satu kali kepentok masih kita jalan, masih seperti itu, kepentok lagi. Tuhan tuh izinkan kita kepentok-pentok terus, saudara. Kenapa? Karena dia punya maksud supaya kita menyadari. Nah, Tuhan punya maksud. Waktu mereka semalaman mereka tidak dapat ikan, kemudian Tuhan berkata, tebarkan jalamu, dan mereka dapat ikan. Ini membuat murid-murid itu ngeh. Gitu ya. Aha, momennya itu dapat. Dulu kita lakukan seperti ini dan Tuhan berkata stop untuk pekerjaan ini. Yuk kembali untuk yuk ikut aku jadi penjala manusia. Sekarang setelah 3 tahun berlalu, setelah kita ketemu Tuhan yang memang menderita mati tapi juga bangkit, kita balik lakukan seperti ini dan kita nggak dapat apa-apa. Kita kepentok nih. Dan Tuhan suruh tebarkan jala. Dan kemudian kita dapat. Wow. Itu seperti murid-murid kata, oke, Tuhan walaupun engkau tidak katakan bertobat. Nah gitu kan. Tuhan itu kan kayak gitu. Kalau saya ya tak pites, saudara. Yudhina tak pites. Enggak. Ya kita kalau lihat orang nggak berubah gitu kan. Dibilangi, dibimbing, diarahkan, kan kita tuh jengkel ya. Tapi kalau diri kita nggak berubah, kita jengkelnya sih sama diri. Kok aku nggak berubah ya? Tuhan tolong aku dong. Mestinya sampai di momen itu gitu. Nah, inilah yang saya bersyukur. Tuhan itu mengingatkan murid-murid dengan situasi yang pernah mereka alami. Sehingga murid-murid ini menyadari bahwa ini Tuhan yang memanggil. Ini adalah Tuhan Yesus yang memanggil untuk berkarya bagi kerajaannya. Saudara yang kasih Tuhan, saya nggak tahu juga ini cerita kenapa sih Petrus itu terjun ke danau karena dia nggak berpakaian. Pikiran saya adalah dia berenang cepat menemui Tuhan. Kan gitu kan? Coba baca ceritanya. Enggak kayak gitu. Karena dia kemudian naik ke perahu lagi. Terus bawa perahu itu datang ke pantai. Kan 200 hasta kira-kira ya. 200 hasta, 1 hasta itu 30 cm. Ya berapa sih? Enggak sampai 60, ya 70 meter. Memang gak jauh, makanya bicara itu bisa gitu.
Hai anak-anak ada lomba, bisa. Mereka jawab dengar gitu. Nah Petrus ini nggak berpakaian tuh maksudnya bukan telanjang ya. Nggak pakai baju kali, nelayan bisa saja kan. Dia terjun. Terjunnya itu kupikir dalam 70 meter dia berenang cepat ketemu Tuhan gitu. Dan minta maaf, minta ampun karena dia yang bikin teman-temannya ini tidak melakukan semua tugas yang dari Tuhan. Dia yang bikin teman-temannya balik kepada kehidupan lama. Awas kalau di antara kita ada yang bikin begitu saudara. Tuhan akan temui Anda dan berkata ayo balik. Nah, kita bukan balik ke sorga ya. Ayo balik kepada panggilanmu yang semula. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di tengah tengah keadaan di mana kita mungkin mengalami masa-masa suam, oke, kita sebut dalam bahasa Alkitab suam, tidak semangat, tidak tahu apa yang kita harus kerjakan. Ya kita kembali kepada apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita, dan Tuhan itu mau menjumpai kita dengan hadiratnya. Tuhan kan maha hadir, amin. Iya, tapi masalahnya itu bukan Tuhan tidak maha hadir. Masalahnya adalah kita sering tidak merasakan dan menyadari kehadirannya. So, saya percaya bahwa walaupun murid-murid ini balik lagi dengan hal-hal yang Tuhan tidak arahkan mereka, tapi Tuhan mau datang dan mengingatkan kembali apa yang pernah Dia kerjakan, Tuhan kerjakan bagi hidup mereka. Saya malam hari ini sebenarnya poinnya cuma satu ini sebenarnya poinnya, bahwa Tuhan itu mau datang pada engkau. Dia itu mau ingatkan kembali apa yang pernah Dia katakan, apa yang pernah Tuhan itu buat hatimu menjadi begitu mengasihi Tuhan. Tuhan itu mau kita review kembali apa yang pernah Dia kerjakan dalam hidup kita, yang membuat kita begitu mencintai Tuhan, yang membuat kita begitu mau memberikan sepenuh hidup kita kepada Tuhan, yang membuat kita bersemangat dalam kekristenan kita, yang membuat kita ini bersemangat dalam menjalani hari-hari karena ada Tuhan, yang membuat kita itu begitu bersukacita ketika kita berkesempatan melayani, yang membuat kita cinta kepada Tuhan. Tuhan mau you remember that, ingat lagi masa di mana Tuhan itu nyatakan kuasanya dalam hidupmu. Masa di mana Tuhan itu begitu Anda percayai, begitu nyata menuntun hidup Anda. Dan kalau Anda ingat itu, maka semua kebosanan, semua datar flatnya, mood dalam hatimu, kehidupan yang Anda rasa jadi sekedar biasa-biasa aja, kalau nggak mau mengatakan terlalu terpuruk, itu Anda akan lihat, oke, thank you Lord, terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan aku bahwa Engkau sudah berkarya dalam hidupku. Dan Tuhan mau kita itu sampai pada titik itu. Itu sebabnya Tuhan mengajak mereka untuk makan dan sarapan. Kalau Anda teliti, pertanyaannya muncul, itu roti dan ikan dari mana? Wong murid-murid masih nangkep, belum dibawa ke pinggir pantai, belum dibersihkan. Tapi ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka lihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti bakar. Ya Tuhan, enak banget. Ikan bakar, roti bakar. Murid-murid itu sampai gini loh, nggak ada yang berani tanya siapa engkau, karena mereka tahu ini Tuhan. Bukankah kita perlu sampai pada titik itu? Kita tidak perlu mempertanyakan lagi di mana engkau Tuhan. Tak perlu. Kita tahu ini Tuhan. Waktu kita jalan hidup kita tahu ini Tuhan yang kerja.
waktu kita melangkah kita tahu Tuhan itu ada di sampingku. Oh enggak, secara teologis di dalam hatiku. Saya pada salah nanti kan. Ya tapi parah, di samping, berdiri di samping, menemaniku. Kita tahu ini Tuhan. Dan tidak perlu ada pertanyaan kebimbangan dari hidup kita. Bukankah suasana seperti itu sebenarnya yang kita rindukan? Saya berdoa, saya ingin sekali hidup saya, apalagi di masa-masa Paskah ini, hidup saya, hidup Anda juga semua. Kita itu melihat dan mengingat Yesus yang bangkit itu keren banget. Memang mengingat penderitaannya itu luar biasa menggugah. Tapi mengingat dia yang bangkit dan menang, jauh lebih hebat pengaruhnya dalam hidup kita. Malam hari ini, mari kita coba agak sedikit refleksi lihat ke diri kita masing-masing. Kalau kita lihat diri kita, kira-kira kalau kita mau gambarkan kayak murid-murid ini, ya semoga nggak ada yang begitu, tapi oke, mungkin ya kadang-kadang agak ini sih Tuhan, agak nggak kurang. Saya tuh mau ngomong kurang semangat, nggak enak gitu, saudara. Tapi agak sering untuk merasa bahwa yang saya lakukan tuh kok nggak terlihat sebagai sesuatu yang begitu menggairahkan dalam hidup. Kita perlu merefleksi kembali dan berkata, Tuhan, karena Engkau sudah bangkit, aku tahu aku memerlukan Engkau menjamah hatiku kembali. Supaya di sini nih Tuhan, ada keyakinan yang pasti yang tidak pernah tergoyahkan bahwa Engkau itu ada dan Engkau selalu beserta hidupku. Engkau menyertai hidupku dan Engkau panggil aku untuk tugas yang mulia yang Tuhan beri buat hidupku. Sementara Anda kuliah, sementara Anda kerja, sementara Anda berfungsi di dalam rumah, sementara itu Tuhan sebenarnya sedang panggil kita untuk berkarya bagi kemuliaannya. So, kiranya Tuhan menjamah hati kita. Kita mengalami perjumpaan yang mengubahkan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengasihi kita.